Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, halo YouTube dan semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa ketemu lagi di channelnya Wulan Kusumaning Tias, dan aku akan cerita tentang perjalanan umroh aku yang di part 3. Nah, seperti biasa aku akan ingetin buat kalian yang belum nonton video Madinah dan Mekah. Nah, jangan lupa untuk saksikan dulu video yang ini dan yang ini, karena cerita ini akan langsung lanjut ke hari ke-6. Hari ke-6 itu adalah hari yang paling aku tunggu-tunggu, karena ini adalah tur ke kota Taif. Aku sering banget dengar cerita sejarah dakwahnya Nabi Muhammad di kota Taif, dan ini part yang paling aku suka. Entah kenapa, walaupun ceritanya menyedihkan, ceritanya benar-benar menyayat hati, tapi aku di sini melihat keteguhan hati Nabi Muhammad dan kemuliaan hati beliau karena bisa menerima perlakuan seburuk itu dari penduduk kota Taif, dan berkat kemuliaan hati beliau itu sekarang kota Taif menjadi kota yang damai, aman, terus habis itu indah. Wah, pokoknya kalian harus lihat deh kota Taif tuh kayak gimana. Nah, sebelum kalian umroh dan langsung berangkat ke Taifnya langsung, kalian bisa lihat-lihat dulu nih di video ini, bisa intip-intip dulu kota Taif tuh kayak gimana gitu, biar semakin pengen umrohnya, ya kan? Oke, daripada openingnya kelamaan, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai cerita tur di kota Taif dan Mekah. Di hari ke-6 ini, seperti biasa, kita melaksanakan sholat tahajud, sholat subuh. Tapi kali ini aku di hotel dulu, karena benar-benar masih ngerasa capek banget. Walaupun sudah dikasih free day, tapi kan bolak-balik ke Masjidil Haram dari hotel, itu juga menguras tenaga. Tapi senang, Masya Allah. Terus setelah sholat subuh, kita langsung mandi, sarapan, dan siap-siap. Kumpul di lobi hotel itu jam 7 pagi. Dan kita langsung lanjut perjalanan ke kota Taif. Nah, perjalanan dari kota Mekah ke kota Taif ini sekitar 1-2 jam menggunakan bis. Kalau dulu Nabi Muhammad itu beliau berjalan kaki bisa memakan waktu hingga 3 hari. Nah, kita harus bersyukur banget karena sekarang sudah ada transportasi. Jadi kita tinggal duduk manis, pakai AC, tiba-tiba udah sampai di kota Taif aja gitu, Masya Allah. Nah, setelah beberapa jam, maka sampailah kita di kota Taif. Aku waktu pertama kali ke kota Taif itu sempat kaget banget, karena ternyata kota Taif tuh di pegunungan dan banyak banget pohon. Aku sempat shock, hah, ini banyak banget pohon, apa emang tanda-tanda kiamat udah mau terjadi, ya kan? Karena kan tanah Arab itu kalau udah hijau katanya itu salah satu tanda kiamat. Tapi ternyata enggak, emang kota Taif itu sudah hijau dari semenjak zamannya Nabi Muhammad. Emang kota Taif ini karena ada di pegunungan, jadi curah hujannya juga cukup tinggi dan pasokan airnya juga cukup banyak. Kotanya dingin, nggak terlalu panas seperti Mekah dan Madinah. Saat aku ke sana di musim panas, semilir anginnya lebih sejuk daripada waktu di kota Madinah dan Mekah gitu. Ini adalah foto waktu kita udah turun bis. Ini adalah gerbang kota Taif. Nah, kita sempat foto-foto dulu di sini dan bikin video kayak gini. Sebelum memulai turnya, kita sempat sholat duha dulu di Masjid Ibnu Adas. Setelah sholat duha, kita akan lanjut keliling kota Taif. Yang pertama kita diajak ke toko buah kurma dan madu. Di situ banyak kacang-kacangan yang enak-enak banget, dan aku sempat beli kacang almond. Itu 1 kilonya itu harganya sekitar 40 real. Ya, 1 kilo 40 real, jadi waktu itu aku cuma beli setengah kilo 20 real. Terus habis itu banyak banget buah-buahan, anggur sekotak besar itu cuma 10 real. Terus habis itu ada pisang, ada kurma muda warna kuning, warna merah, dan buahnya manis-manis banget, bener-bener enak. Ternyata emang Taif tuh sesubur itu, karena yang jual buah tuh banyak banget sepanjang jalan kota Taif, dan rasanya manis semua.
Masya Allah, enak. Setelah beli madu, kurma, dan buah-buahan, kita langsung lanjut diajak ke sebuah cafe yang estetik banget karena desainnya itu masih persis saat zaman Nabi. Model kafenya bentuknya tuh masih kayak terbuat dari bahan-bahan yang alami gitu loh. Jadi estetik banget untuk dijadikan foto-foto. Tapi sayangnya kafe ini ternyata nggak terlalu luas. Dan karena penuh di dalam, jadi aku cuma foto-foto di bagian luarnya aja. Kayak ini. Setelah ngopi-ngopi cantik di cafe, kita diajak untuk makan siang. Nah, biasanya kita makan siang di hotel, tapi karena kita lagi tur di luar kota, terus untuk balik ke hotel lagi kan memakan waktu yang cukup lama. Nggak mungkin kan terkeburu pingsan karena lapar. Nah, Masya Allah banget, kita semua satu rombongan jamaah travel dari Jannah Travel ini ditraktir sama Jannah Travel untuk makan di restoran Arab yang bernama Al Romansyah. Katanya, kata tour leader dan mutawif kita, kalau restoran ini tuh restoran favoritnya Saskia Sungkar sama Irwansyah kalau lagi makan di kota Taif gitu. Dan pas kita cobain emang bener-bener rasanya tuh Masya Allah enak banget. Itu bener-bener nasi Arab yang paling enak yang pernah aku makan. Ayamnya juga lembut banget, empuk, nggak ada alot-alotnya sama sekali. Terus habis itu nasinya dikasih kismis, terus ditaburin sama jeruk lemon gitu. Aduh jadi kangen, pengen makan lagi. Nah, ini aku sempat videoin waktu aku sama temen sekamar. Lagi-lagi ya, bestie-bestie aku nih selalu bersama. Kita makan nasi Arabnya berempat, dan itu satu loyang buat berempat ini lebih banget. Kita nggak habis, bener-bener udah sampai kenyang banget. Mungkin satu loyang itu bisa untuk 5 atau 6 orang ya, karena kita udah makan berempat dan kita makannya banyak-banyak banget, tapi tetap aja nggak habis-habis. Masya Allah, terima kasih Jannah Travel. Setelah makannya kenyang, kita lanjut lagi ke pabrik parfum. Nah, begitu masuk, kita langsung disuruh duduk dulu, terus habis itu dikasih tester wewangian gitu di tangan kanan dan di tangan kiri gitu, terus disuguhkan video proses pembuatan parfum dari mulai bunga melati, bunga mawar, atau bunga apapun, terus habis itu disuling segala macam hingga akhirnya bisa menjadi parfum yang bisa kita pakai. Nah, terus habis itu setelah pembuatan video kita diantarkan ke toko. Nah, kalau mau beli oleh-oleh parfum, aku rekomendasiin banget di sini karena emang pusat untuk pembuatan parfum kan di sini. Jadi wanginya enak-enak banget, dan bagi yang nyari wanginya kasturi juga ada di sini. Selesai dari pabrik, kita kan masuk bis. Ternyata kita dikasih surprise lagi sama Jannah Travel. Tadi udah ditraktir makan siang, terus habis itu surprise keduanya yaitu kita semua akan diajak untuk naik cable car. Nah, tadinya itu paket umroh kita ini belum termasuk cable car. Jadi kalau misalkan mau naik cable car, kita harus mengeluarkan biaya sendiri. Jadi ada pilihan yang boleh naik atau enggak gitu. Tapi ternyata pas sampai di sana, kita semua disuruh naik gitu. Tapi kalau misalnya yang takut ketinggian atau yang sudah pernah atau yang nggak mau lagi gitu, boleh nggak naik. Tapi mayoritas jamaah kita naik lagi sih. Karena emang seru. Terus habis itu mahal juga kalau misalnya bayar sendiri, tapi ini dibayarin sama Jannah Travel, jadi kapan lagi ya kan. Satu tiket untuk naik cable car itu 100 real, kalau dirupiahkan sekitar 400 ribuan, kan lumayan ya. Entah ini doanya siapa ya, mungkin ada salah satu jamaah travel aku yang berdoa ingin naik cable car gitu tapi nggak pakai bayar. Terus dikabulkan, tapi semua rombongan dapat. Masya Allah, memang rezeki nggak akan ketukar. Masya Allah, alhamdulillah dapat rezeki dadakan saat di kota Taif itu. Nah, waktu naik cable car ini aku kira itu kayak kereta gantung di taman mini gitu, yang biasa aja jalannya datar gitu, tapi ternyata jalannya curam banget dan itu turun pegunungan. Ini aku sempat videoin waktu kita baru aja naik, dan masing-masing orang sibuk sama HP-nya masing-masing. Ini aku satu cable car juga sama tour leader aku yang namanya Kak Siska. Terus makasih ya Kak Siska dikasih naik gratis cable car. Perjalanan cable car ini memakan waktu kira-kira 20 menitan. Nah, di bawah itu ada yang namanya Taif Water Amusement Park. Jadi di situ kayak waterboom gitu loh.
ada tamannya, dan ada masjid. Kita bisa sholat dulu di situ. Jadi kita sholat jamaah zuhur dan asar di sini. Terus habis itu menikmati pemandangan, foto-foto, terus habis itu bikin video dan segala macam. Setelah semua kegiatan selesai di bawah, kita naik lagi. Nah, naiknya pakai kabel kar lagi. Jadi kita tuh naiknya 2 kali. Pantesan aja mahal ya. Ini aku sempat videoin waktu kabel karnya naik, biar kalian bisa ngerasain gimana adrenalinnya ketika kabel karnya itu naik, karena menurut aku lebih serem pas naik ya daripada pas turun. Nah, ini udah selesai, kita udah selesai naik kabel karnya dan kita udah turun menuju bis lagi. Ini hawanya tuh makin dingin gitu loh, jadi serasa lagi ada di puncak gitu, enak banget deh. Oke teman-teman, seperti di awal tadi aku cerita kalau aku sering banget denger ceramah tentang sejarah kota Thaif ini, dan aku paling suka part ini. Nah, makanya aku ingin jelaskan juga di video aku ini tentang sejarah kota Thaif, supaya yang belum tahu sejarahnya bisa tahu dan bisa menghayati juga bagaimana kemuliaan hatinya Nabi Muhammad saat dakwah di kota Thaif ini. Jadi waktu itu Nabi Muhammad sudah berdakwah di kota Mekah selama 8-9 tahun. Tapi ternyata selama beliau dakwah di kota Mekah ini hanya segelintir orang aja yang masuk Islam. Kira-kira 100 orangan aja yang masuk Islam, dan sekitar 80 orang itu pindah ke Utopia. Kalau yang aku dengar dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, terdapat 70 orang muslim saja yang ada di kota Mekah. Saat itu Nabi Muhammad sedang mengalami tahun kesedihan yang sangat mendalam karena beliau baru saja kehilangan istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Beliau juga ditinggal oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, pamannya ini, si Abu Thalib, itu juga belum memeluk Islam. Jadi itu yang salah satu yang membuat Nabi Muhammad sangat terpukul saat itu. Nah, selain ditinggal oleh 2 orang yang sangat beliau cintai, nah, penduduk kota Mekah itu dulu lumayan tegas sekali sama Nabi Muhammad ya. Jadi saat masih ada Abu Thalib dan Siti Khadijah, cemooh-cemoohan yang diterima Nabi Muhammad itu hanya dari pemimpin-pemimpin kota Mekah. Setelah Siti Khadijah dan juga Abu Thalib meninggal, yang mencemooh Nabi Muhammad bukan hanya pemimpin kota Mekahnya saja, tetapi sampai ke anak-anak kota Mekah, sampai ke budak-budak kota Mekah, terus habis itu sampai ke rakyat-rakyat biasanya itu juga mencemooh Nabi Muhammad. Nah, di saat itu Nabi Muhammad memutuskan untuk mencari kota lain untuk dia menyebarkan agama Islam. Nah, dipilihlah kota Thaif ini karena jaraknya lumayan dekat dari kota Mekah, yaitu 60 mil. Nah, saat itu Nabi Muhammad memutuskan untuk berangkat sebelum subuh, dan beliau memilih untuk berjalan kaki. Waktu yang diperlukan untuk Nabi Muhammad sampai ke kota Thaif dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu sekitar 3 hari. Saat itu Nabi Muhammad ditemani oleh sahabatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Mereka berdua berjalan kaki sampai ke kota Thaif. Lalu setelah sampai Nabi Muhammad di kota Thaif, beliau langsung menemui 3 pemimpin kota Thaif. 3 pemimpin tersebut bernama Yalail, Mas'ud, dan Hubaib. Awalnya ketiga orang ini menerima Nabi Muhammad dengan baik, tapi saat Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran bahwa beliau adalah seorang nabi, beliau ingin mengajarkan agama Islam, lalu beliau ingin mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, saat itulah 3 pemimpin ini mulai mencemooh Nabi Muhammad dengan mengatakan kata-kata yang menyakitkan, seperti mereka tidak yakin bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, Nabi Muhammad tidak pantas untuk mendapatkan predikat seorang nabi, dan lain sebagainya. Ketiga pemimpin ini justru sangat-sangat marah saat itu dan menyuruh semua penduduknya hingga budak-budaknya itu untuk melempari Nabi Muhammad dengan batu dan makian. Melihat perlakuan yang semakin brutal dari penduduk Thaif, jadi saat penduduk Thaif sudah mulai melempari beliau dengan batu,
beliau bersiap untuk pulang. Tapi setiap kaki beliau diangkat, misalnya ini kaki ya, setiap satu kaki diangkat langsung lemparan batu sangat brutal sekali, lalu kaki satu lagi diangkat juga lemparan batu brutal sekali. Dan saat itu Zaid bin Harithah mencoba melindungi Nabi Muhammad dengan badan yang besar, tapi tidak cukup untuk melindungi seluruh tubuh Nabi Muhammad, sehingga tubuh Nabi Muhammad dan kakinya itu penuh dengan darah. Pukulan itu berlangsung selama Nabi Muhammad berjalan menuju gerbang keluar kota Thaif. Dan setelah keluar dari kota Thaif, beliau sempat istirahat dulu di kebun anggur milik Utbah. Nah, saat lagi duduk, Utbah melihat dari kejauhan dan merasa sedikit iba dengan Nabi Muhammad. Maka si Utbah ini memanggil budaknya yang bernama Adas untuk memberikan Nabi Muhammad buah anggur dan minuman. Dan saat mengantarkan buah anggur dan minuman itu, si Adas ini mendengar satu kalimat yang baru dia dengar selama ini. Nabi Muhammad itu ketika mau memakan anggurnya, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Adas ini lalu bertanya tentang Nabi Muhammad, engkau ini dari mana? Engkau ini siapa? Gitu. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran bahwa beliau adalah Nabi, beliau yang diutus Allah untuk menyampaikan Islam. Nah, di saat itu hatinya Adas tiba-tiba luluh dan beliau langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi beliau langsung masuk Islam saat itu. Makanya Adas adalah orang Thaif yang pertama kali memeluk agama Islam. Lalu di sini juga ada doa Nabi Muhammad yang membuat aku sangat tersentuh setiap ingat itu. Jadi di dalam kesedihan yang sangat mendalam dan merasa kecewa mungkin ya saat itu karena ditolak dengan begitu sadisnya oleh rakyat Thaif, lalu Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, aku tidak peduli dengan perilaku dari penduduk Thaif jika engkau tidak marah padaku, asalkan engkau tidak marah padaku." Jadi Nabi Muhammad nggak peduli siapapun yang menghina dia, yang memukuli dia atau menyiksa dia, yang penting Allah nggak marah sama beliau gitu. Masya Allah. Setelah beliau berdoa seperti itu, turunlah malaikat Jibril dengan membawa satu malaikat lagi, yaitu malaikat penjaga gunung. Nah, malaikat Jibril ini berbicara kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ya kekasih Allah, aku diutus Allah untuk datang ke bumi untuk menawarkan engkau 2 pilihan. Jika engkau berkenan, maka aku bisa meminta malaikat penjaga gunung yang ikut bersamaku ini untuk menghancurkan gunung yang ada di Mekah dan gunung yang ada di Thaif bertabrakan gitu, sehingga kedua kota ini bisa aja langsung dimusnahin semuanya gitu. Yang kedua pilihannya adalah engkau bersabar dan Islam akan tersebar luas." Nah, Nabi Muhammad memilih yang kedua, yaitu bersabar. Jadi beliau nggak mau kota Thaif dan kota Mekah ini dihancurkan dengan ditabrakkan kedua gunung ini. Nabi Muhammad berbicara pada malaikat Jibril, "Aku memilih bersabar. Aku berharap bahwa anak keturunan mereka kelak yang akan memeluk Islam dengan tulus dari hatinya." Masya Allah. Jadi kalau misalkan saat itu pilihan Nabi Muhammad adalah menghancurkan kedua kota ini, maka nggak ada lagi kota Thaif dan bahkan nggak ada kota Mekah. Saking sayangnya Allah ke Nabi Muhammad, Allah nggak rela kalau Nabi Muhammad disakiti, maka dikasih 2 pilihan itu. Ternyata terbukti sampai sekarang bahwa semua penduduknya memeluk Islam dan kota ini menjadi kota yang sangat damai. Masuklah kita ke hari ke-7. Nah, di hari ke-7 ini jadwalnya untuk ziarah di kota Mekah. Sebelum berangkat ziarah, seperti biasa kita dikasih waktu juga untuk sholat tahajud dan sholat subuh di Masjidil Haram. Aku udah berangkat jam 2 pagi dan sampai subuh di sana, sempat tawaf juga. Setelah selesai sholat subuh dan sholat tahajud, akhirnya kita pulang ke hotel karena harus siap-siap untuk ziarah di kota Mekah. Selain ziarah ke kota Mekah, jadwal kita hari ini adalah umroh kedua. Jadi kalau yang mau ba'dal bisa umroh lagi
Dan kalau misalnya nggak bisa membadalkan orang yang kita mau umrohkan, bisa nitip badal ke mutawif dengan membayar sejumlah uang, seperti itu ya. Aku sama Mbak Sinta memutuskan untuk ikut umroh kedua. Aku ingin membadalkan almarhum ayah aku, dan Mbak Sinta membadalkan almarhum eyang aku. Nah, makanya mutawif kita menjaga tenaga kita selama ziarah di Mekah. Ziarah yang pertama itu kita menuju ke Jabal Nur. Ini adalah tempat di mana Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu dari Allah. Ini kita cuma lihat aja dari bawah karena tempatnya ada jauh di atas sana, dan kalau kita naik ke atas itu sangat memerlukan ekstra energi banget. Jadi kita nggak naik. Terus habis itu kita menuju ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi saat mereka diturunkan ke bumi dari surga, itu mereka kan terpisah tempatnya. Saat itu Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Mereka baru bertemu di Jabal Rahmah saat itu. Tapi yang banyak bikin orang salah kaprah di sini adalah mereka mengira kalau di Jabal Rahmah ini adalah tempat bertemunya jodoh gitu kan. Padahal enggak. Kata mutawif kita, enggak ada tempat mustajab di sini. Ya tempat mustajab itu ya di depan Ka'bah atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan sama Allah gitu. Kalau di Jabal Rahmah ini sebenarnya kita cuma ziarah aja untuk mengingat tempat di mana bertemunya nenek dan kakek moyang kita gitu. Saat di Jabal Rahmah kita sempat foto-foto dulu sama jamaah travel. Di belakang kita itu kan ada gunung ya. Nah, gunungnya itu kan ada kayak tugunya gitu loh. Nah, di situ katanya tempat bertemunya gitu. Tapi jangan digambarkan Nabi Adam sama Siti Hawa itu ukurannya sekitar ya. Enggak. Mereka itu tinggi besar. Jadi Jabal Rahmah ini adalah senderannya Nabi Adam saat itu. Jadi bisa dibayangkan sebesar apa Nabi Adam saat itu ya kan. Nah, setelah itu kita lanjut lagi perjalanan. Selama di perjalanan aku sempet makan roti yang viral nih. Katanya enak banget, tapi kalau menurut aku enakan sari roti. Terus, nah fun fact-nya, aku sama kakakku tuh sampai ngumpulin snack-snack yang dikasih sama travel. Saking melimpahnya makanan di sana ya, kita nggak pernah kelaparan, malah kenyang mulu gitu karena dikasih makanan terus. Nah, makanya snack-snacknya tuh kita kumpulin buat dijadiin oleh-oleh. Ini bisa jadi cara juga buat kalian yang lagi berhemat ya. Kalau mau oleh-olehnya nggak bayar, ya udah kumpulin aja makanan yang dari travel. Nah, kita langsung lanjut ke tempat-tempat di mana jamaah haji ini melaksanakan ibadah hajinya, yaitu seperti di Mina, Musdalifah, Arafah gitu. Kita lewati satu persatu dan mutawif kita menjelaskan proses haji saat melewati tempat-tempat tersebut. Nah, setelah ziarah kita langsung ke Masjid Tan'im untuk ngambil mikot karena kita mau umroh kedua ya kan. Jadi kita ambil mikot di Masjid Aisyah atau Tan'im. Nah, di situ setelah ambil mikot, seperti yang aku jelaskan di video Mekah, kita berarti dalam posisi berihram, jadi nggak boleh melanggar peraturan umroh lagi gitu sampai kita nanti tahalul. Setelah ambil mikot di Masjid Tan'im, kita menuju ke Mekah lagi. Nah, sepanjang jalan seperti biasa, Ustadz mengajak kita untuk mengucapkan kalimat talbiyah seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Labbaik la syarika laka Innal labbaik hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Kemudian ini adalah video-video ketika proses tawaf di Ka'bah. Ini tawaf ketika umroh kedua ya, tetap mengelilingi 7 kali di Ka'bah, lalu sya'i. Nah, ini sya'inya. Ini juga tetap 7 kali bolak-balik Safa Marwah. Lalu yang terakhir adalah tahallul. Nah, ini memang pas lagi trik-triknya ya, karena pas banget tengah hari kalau nggak salah waktu itu, karena bener-bener panas banget. Tapi ya Masya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sebelum azan asar kita sudah selesai, jadi kita bisa sholat asar berjamaah bareng-bareng
di Masjidil Haram. Nah, setelah sholat asar baru deh kita boleh bebas. Sebelum kembali ke hotel, aku sempet jalan-jalan di Zamzam Tower sama teman-teman aku. Terus beli oleh-oleh coklat gitu, banyak banget di Zamzam Tower. Aku rekomendasiin buat kalian yang lagi umroh, kalau mau beli coklat di Zamzam Tower aja, karena di situ enak-enak dan banyak banget pilihannya. Selanjutnya kita masuk ke hari ke-8 atau hari terakhir umroh kita. Memulai hari ke-8 ini seperti biasa, aku jam 2 sudah ke Masjidil Haram bersama teman-teman satu kamar aku, dan kita tahajud di sana, subuhan di sana. Terus habis itu kita melaksanakan tawaf wada bersama rombongan. Pas tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan kita sama Ka'bah. Jadi kayak pamitan gitu sama Ka'bah. Terus habis itu foto-foto terakhir di depan Ka'bah bersama rombongan. Setelah tawaf wada, kita minum zam-zam. Terus habis itu ini adalah kesempatan terakhir kita untuk ngambil zam-zam. Jadi kalau misalnya mau bawa zam-zam ke rumah sebagai oleh-oleh yang dimasukin ke dalam koper, ambilnya saat ini setelah tawaf wada ini. Jadi udah habis ini kita nggak ada kesempatan lagi untuk ke Masjidil Haram, karena setelah sarapan pagi kita langsung menuju ke Jeddah. Nah, di hari ke-8 ini kita juga makan siangnya di luar, nggak di hotel. Kita makannya di Elimax Restaurant and Lounge. Ini sudah di perjalanan menuju Jeddah ya. Lalu setelah sampai di Jeddah, kita dimampirkan ke toko oleh-oleh lagi, yaitu Al-Balad. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang beli oleh-olehnya, bisa nambah di toko ini. Aku beli kismis di sini dan rasanya enak. Nah, lalu langsung lanjut ke King Abdul Aziz International Airport habis dari Al-Balad itu. Nah, di sini kita langsung segala macam check-in, terus habis itu ke imigrasi, terus menunggu pesawatnya tiba. Nah, jam take off kita itu untuk menuju ke Indonesia itu jam 7 malam. Jadi kita sholat maghrib dan sholat isya di jama' di dalam pesawat, lalu makan malam juga di dalam pesawat, dan sepanjang perjalanan kita tidur ternyenyak yang pernah aku rasain di pesawat. Aduh, nyenyak banget itu, sampai tiba-tiba bangunin pilotnya untuk sholat subuh. Lalu sholat subuh di dalam pesawat juga, terus habis itu dibangunin lagi untuk sarapan. Terus tiba-tiba udah sampai di Indonesia gitu. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya sampai di tanah air dengan selamat. Semoga ini bukan umroh satu-satunya, bukan umroh terakhir, tapi semoga ini adalah umroh pertama dan menjadi panduan untuk umroh-umroh berikutnya. Mudah-mudahan aku dipanggil lagi ke Baitullah, dan begitu juga dengan teman-teman semuanya yang nonton ini, yang muslim, semoga cepet ke Baitullah, dipermudah jalannya untuk haji furoda juga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Oke, sekian dulu cerita dari aku, cerita umroh aku dari part pertama, kedua, ketiga ini. Masya Allah, terima kasih buat semua yang sudah nonton dari part 1, 2, 3. Dan jangan lupa untuk tonton juga video-video aku yang lainnya. Setelah ini aku akan mulai vlog lagi yang ada di Jakarta. Jangan bosan-bosan untuk nontonin vlog aku ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video yang menarik tentang tempat-tempat wisata, tempat-tempat rekreasi yang low budget pastinya. Jangan lupa untuk share juga video ini, jangan lupa komen, dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Dan terima kasih banyak yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang selalu nonton dari awal sampai habis, terima kasih banyak yang selalu dukung channel ini. Semoga channel ini bisa cepat monetisasi dan semoga selalu bermanfaat. Ya udah, segitu dulu ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.